Mari kita mengucapkan alhamdulillah wa syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini di tempat ini kita sama-sama berkumpul untuk mengadakan acara yaitu majelis taklim. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala menunaikan semua hajat kita, semua apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita ajukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kerabat beliau ila yaumil qiyamah. Jama'atul musta'in rahimahumullah. Sifat Allah yang selanjutnya yang kita ketahui, yang wajib kita ketahui, yaitu basar, artinya melihat. Maka mustahil buta. Melihatnya Tuhan itu kadang kayak kita. Kalau kita melihat di mukanya, oh kita melihat di belakang, tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita ucapkan, melihat Tuhan, bukan yang mendengarnya, tapi dilihat Tuhan. Apa yang kita bicarakan itu dilihat Tuhan. Nang nampak kada nampak tetap dilihat Tuhan. Itu Tuhan yang maha melihat. Digeritek hati, apa yang kita ucapkan digeritek hati, dilihat Tuhan, bukan didengar tapi juga dilihat. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu basirun bima ta'malun, artinya bermula Allah Ta'ala yang amat melihat dengan barang yang dibuat oleh kamu. Apa yang dibuat oleh kita, Allah melihat. Walaupun kita sendirian di dalam kamar, nah apa yang kita kerjakan, Allah tahu. Allah melihat. Walaupun di padang gelap, imbah gelap baju hitam lah, imbah hitam, kada kelihatan di mana kayak semut di dalam gelap juga, di dalam batu hitam, harinya gelap kita Allah melihat. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia tiada membuat maksiat. Sebab Tuhannya amat melihat akan segala perbuatan adanya. Jadi takutnya tiada yang berbuat maksiat karena dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dikisahkan ada seorang ini berbuat maksiat. Berbuat maksiat itu hendak kada hakun ia berbuat dosa, kada mau ia kada dosa, tetapi ngaran takdir Tuhan ternyatanya terbuat maksiat juga. Lalu ia memandang bahwasanya ini takdir Tuhan, kada tahu apa-apa lagi. Nah, setelah memandang takdir, kita kan ada nang rukun iman yang keenam apa? Qada dan qadar itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak bisa menggerakkan debu yang kecil pun kada awak. Ini misalnya ada debu kecil, yuk kita hendak menggerakkan debu ini, yuk debu bergerak, kada awak, padahal halus benar. Dan hendak bergerak, kada awak bergerak. Atau debu yang berterbangan tu, kita hendak menyetop ini debu yang terbang tu, stop, kada awak. Naranya takdir Tuhan yang sudah terbang. Nah, kita misalnya hendak menggerakkan supaya debu ini bergerak, pada debu berterus. Hendak kita menggerakkan, kawalah. Nah, lamunya Tuhan hendak menggerakkan tuh dasar bergerak. Berarti kita ini lemah karena kau menggerakkan debu sedikit. Sama dengannya apa ngaramnya tuh Amerika hebat kalau kayak tahu Jepang banyak kalau Jepang hendak mengubah debu sebuting hendak supaya dia diam aja nang terbang lawannya
Kenapa? Kecuali Allah membantu mana dabu dari badai tangkap dabu sudah itu. Tapi lamanya berkehendak, hendak pada Allah. Nah tadi orang melaksanakan maksiat tadi dengan takdir itu pada Allah nya berhindar. Nah lalu ia memandang pulang bahwasanya akibat daripada maksiat itu apa? Yaitu siksa. Memandangnya pulang situ siksaan. Takdir Tuhan qada namanya. Ketentuan Tuhan namanya tadi. Lalu ia memandang bahwasanya orang yang buat maksiat itu akan disiksa Tuhan. Memandang itunya lalu lakas bertobat. Jangan memandang iradat Tuhan, ya takdir Tuhan. Jadi harus dua-duanya. Ada boleh kita takdir aja. Syariat kada itu kada beriman orangnya kafir. Orang ini apa ngarannya disuruh Tuhan bahwasanya nang semuaan gerak-gerik Allah Ta'ala nang menggerakkan. Yakin aja kalau kita yakin loh, nah yakin. Lalu orang ini misalnya lalu membunuh, kita yakin bahwasanya nama mati itu Allah. Kada aja nang membunuh itu auto guna. Nah maka orang mengetikatkan itu kafir juga. Padahal sebetulnya nama mati itu Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita. Nah itu ngarannya adalah kudrat dan takdir Tuhan ngarannya. Tapi kita ada boleh di situ. Tapi Tuhan menyuruh orang yang membunuh itu diqisas. Maka Tuhan yang memati. Kenapa jadi diqisas? Mengingkarkan qisas itu. Qisas itu apa? Dibunuh juga orang membunuh, bunuh juga, dibunuh juga. Mengingkari qisas, orang tuh kafir juga. Nah jadi harus dua-duanya, hakikat dan syariat. Mungkin ada orang nih bahwasanya ujar kita tuh pada perlu disembahnya karena kita sudah mengenal Tuhan. Namun yang mengenal Tuhan maka dimasukkan Allah ke dalam surga. Mengingat Tuhan cukup aja dia sembahyang tuh. Karena sembahyang itu hakikatnya mengingat Tuhan. Nah ini sesat. Kalau ada syariat, kalau ada misalnya ada pengajian menghanyar-hanyar nang pas lawan seorang, kalau sembayangan lagi, nah jadi pasti pangoler lawan nang malas, yang dingin-dingin kayak ini suruh sembayang subuh, pas ada nang bolehkan kalau sembayang, maka dapat ijazah pulang, dapat sertifikat dijamin masuk surga, bayar 2,5 juta, tamat sembahyang, dijamin masuk surga. Ada sertifikatnya. Sesat itu jangan diumpati. Ada gue kawan gitu, kan nggak sembahyang Pak. Maksudnya tuh jarnya ini tuh ada kawannya aliran paham. Jadi kita ini kan sibuk jarnya kalau kita pulang kemana, boleh jangan sembahyang. Nih tuh Bang, boleh sembahyang boleh. Lamunnya inya tetap mewajibkan sembahyang, tapi inya kada sembahyang tuh maksiat saja, maksiatnya. Tapi kalau kada mewajibkan sembahyang, nah ini kafir. Maksudnya waktu dalam perjalanan nih. Dalam perjalanan boleh sembahyang. Boleh jaga sembahyang. Tapi di rumah sembahyang aja, kita dalam perjalanan. Dalam perjalanan tetap wajib. Ya harusnya kan kita tetap wajib. Wajib. Nah itu ada. Boleh aja kada jarnya. Nah itu Bang, udah di kitanya. Memasuk makan enggak di kita. Ading tuh dia sakit di rumah awas dulu kemerutin gitu kan belajar. Kawannya ading bukan kisah rumah. Itu Bang. Sakit saya sedikit ya lah. Enggak di kita nih ya. Tetap wajib kita sembahyang. Jadi adik beruntung memang kita lah. Ada pinjam jamaah. Jadi beruntung bangarnya. Kita kan kakak kelas saya jadi ini jadinya. Jangan coba kamu. Ya kan bahari kami guru. Kau pernah juga ada abah yang guru orang tua bahari kampung. Iya. Apa aja sembahyang itu wajib.
Misalnya nih kita bis tuh kada bemandak, Makan. sedangkan waktu hendak habis, maka wajib kita di dalam bis itu sembahyang. Kayak apa aja kada wudu, ada apa kada wudu. Tayamum Bang. Ada bertayamum ada apa? Oh iyalah. Di hati aja. Enggak apa. Oh, di hati aja. Yang penting sembahyang. Allahu Akbar. Ampah kemana apa di muka tuh Bang? Aku sembahyang zuhur. Kemana kampahnya ibaratnya lah. Kemana Karena kampah? kan dalam perjalanan tuh. Dalam perjalanan. Karena rame-rame orang kita pribadi kan harus tetap dulu ke masjid. Iya. Kita pribadi deh. Iya. Namanya kita bertaksi kan. Nah. Nah itu anak awal. Hmm. Sopirnya ada paham. Tetap kita wajib sembahyang. Apakah mana kebuduan kada misalnya bertayamum, kada kau bertayamum. Misalnya nih kada kau bertayamum, kada bertayamum mah udah sembahyang. Ya. Allahu Akbar. Kalau di pesawat kan ada apa ngarannya di muka nih apa? Lapangan kursi Kursi orang ya. tayamum. Nah, kalau kita misalnya di muka kada ada nih kemana bertayamum. Mamanya Misalnya. Marlo itu kayak dulu itu kan stroke. Jadi bila anaknya kan nggak usaha seharian ya Bu. Nggih. Jadi sini sampai jam sembahyang. Sini kan kalau kebeli batas bunjur aja. Dengan sini berjamak ke ini bertanu. Iya, bertayamum. Oksigen. Nggih. Udah situ sembahyang lagi. Iya, apa-apa boleh aja. Memang kayak itu kawannya. Daripada kada sembahyang. Sembilan tahun sih. Kayak itu sembahyang terus. Ada apa? Ada kawan lagi berwudu, ada kawan misalnya. Stroke Bang, stroke. Terus. Anu ada untuk sembahyang sih deh. Alhamdulillah, nah itu kuat karena iman. Sembahyang jangan sampai selama masih ada akal maka wajib sembahyang. Selama masih ada akal. Misalnya kita garing nih di sini cucukan infos misalnya sebelah sini tambah darah, di sini oksigen, Pernapasan. oksigen, Nah, di sini masuk makanan. ya. Imbah itu banyak cucukan-cucukan. Selama masih ada akal wajib sembahyang. Kayak aja wudunya ada wuduan. Kayak di mana aku wudu. Kayak mata aja. Ada aku wudu bang, kayak apa wudu. Tipak cucukan kiri kanan. Nah kayak baca sembahyang, siapa kawan? Bismillahirrahmanirrahim. Iya kenapa ya? Banyak apa kayak orang sigar bacaan lah. Cuma kayak itulah timbul tegalan. Gak apa-apa. Yang penting dia di hatinya tuh ada sembahyang. Jangan lupa lalu-lalu. Nah itu. Bertaubat inya. Nah jadi dua tuh tadi harus wajib kita laksanakan dari murid. Hakikat aja, syariat aja, hakikat ada. Nah itu maknanya harus kedua-duanya, syariat, hakikat, jalan kedua-duanya. Misalnya rumah kita supaya aman kunci, itu hanya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bergantung pada kunci. Kebuknya usaha 20 tantang dikunci, disunduk, dirantai, udah tuh pulang dipagar, pakai teralis, kunci pulang, aman aku nih, udah boleh serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nang kunci tadi itu adalah syariatnya. Kemudian serahkan kepada Allah ngarannya hakikatnya. Jangan bergantung kepada kuncinya. Nah, jadi ada Imam Syekh Junaidi Al-Baghdadi, orang Baghdad. Si Dini ini kawa bajalan di air di Banyu. Bajalan di air kawa, terbang kawa. Ya kayak yang inilah ada wali Allah Ta'ala berjalan di Banyu, viral sampai seluruh dunia. Nah itu kan banyak orangnya. Jadi aku murid-murid jangan tahu lamunya yang ini berjalan di Banyu ada wali Allah Ta'ala. Banyak mana fitnahnya. Makanya ada lagi wali-wali Allah Ta'ala itu mau menampaikan karamat sedih berjalan di Banyu atau terbang. Kenapa? Fitnahnya besar. Kalau bahari kan murid-murid aja yang tahu berjalan di Banyu. Sedikit. Jangan Baghdadi ini
yang Wali Songo juga kan ada banyak kalau orangnya. Jadi kada viral, coba panu yang ini banyak mana fitnahnya. Sidin, ujar Sidin, aku berbuat maksiat kepada Allah SWT sekali aja. Tatkala aku bergeritik di hatiku, ujar Sidin, ini aku sakit ini gara-gara aku meminum susu segelas lalu sakit parut. Nah itu aku jadi maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya menyangka meanuakan sakit itu susu, gara-gara susu. Nah itu jadi aku masalah kepada Allah, aku bertaubat kepada Allah, kada pernah lagi berbuat kayak itu. Jadi semuaan itu hakikat sedih hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau kita nih ya Allah banyak kita nih dosa. Datang ke dokter anu sakit parut, anu muntah ya. Nah, bahiraan terus ujar dokter makan apa pian? Makan sambal. Nah itu baunya. Masya Allah, gara-gara sambal lalu kita sakit parut bahiraan. Maulah kita maksiat kawan Tuhan. Nah kayak sambal menukan apa? Namanya kita kan parut. Nah, lalu dia pulang jadi kita gara-gara dokter tadi pang, maka aku ampih bahiraan. Hebat banget dokternya. Iya pulang kita. Nih obatnya nah, patin obatnya. Namanya makan ini ampih berjulan sakit parut. Iya pulang gitu. Kada ingat lawan Tuhan. Padahal Tuhan wa idza maridtu wa huwa yashfi. Apabila aku gari maka Allah yang menyembuhkan. Ingat tak kita? Itu bang kita talimbah terus. Pak lapar digenjang makan. Kanyang aku gara-gara makan. Haus buat apa ngarannya? Es batu buat limus. Ada behinak lagi. Kada bangun berisap lagi habis. Puas kapok. Nah itu maksiat juga. Ya Allah ampuni kita, ampuni ya Allah. Lawan Junaid dulu tadi kayak itu tadi Sidin wali Allah Taala kada terlupa sedetik pun, kada pernah lupa. Ini lawan Tuhan. Nah jadi orang yang mengena dengan basir ini tidak pernah berbuat maksiat. Kenapa? Kelihatan Allah. Bukannya hanya di zahirnya, tetapi juga di batinnya ini dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala maksiat. Jadi orang yang mengena dengan sifat Allah yang basir ini, inya tiada berbuat maksiat sebab Tuhan. Tuhan amat melihat akan segala perbuatannya. Ada lagi kalau maksiat nang zahir kita, ada lagi maksiat nang batin, yaitu riya, minta lihat orang. Gana juga itu dosanya, maksiatnya. Ada lagi takabur, sombong, rasanya harapnya, rasanya menghebatnya, rasanya nang tidak ada duanya lagi di dunia ini, menusukkan dada. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala memadahi lawan malaikat Jibril, ya Muhammad, ya Jibril, Allah berkirim salam lawan ikam. Wahai Muhammad, Allah menyampaikan kepada engkau bahwasanya aku mempunyai hamba, nang hamba itu kuberi kaya raya. Oh, ya kaya raya itu luar biasa, nah kaya haji cuit lah. Haji ciut. Nah itu seandainya aku kada kuberinya sugih, niscayanya kafir. Wahai Muhammad, ada hambaku nang kuberi pakir aja. Seandainya aku beri kaya sugih rinya itu misalnya kafirnya. Jadi aku beri pakirnya supaya beriman. Ya Muhammad, ada hamba-hambaku itu sehatnya, sehatnya walafiat. Seandainya aku berinya tuh penggaringan, misalnya kafir, makanya sehat walafiat, kotor awaknya. Ya Muhammad, ada lagi orang yang aku beri sakit aja berumuran.
Silih berganti sakitnya. Sakit parut, sakit dada, sakit kepala, sakit betis, sakit nangkohot, sakit pinggang, sakit dada, sakit kepala, sakit betis, sakit pinggang, sakit parut, sakit silih berganti ke dengan pihak. Ya Allah, ujar Allah, seandainya aku beri sihat, misalnya kafirnya. Jadi aku beri sakit aja, biar aja supaya beriman. Ya Muhammad, ada orang aku beri itu karena aku memberinya iman. Jadi aku jadi orangnya itu. Nah, jadi kita memandang-mandang orang tuh Tuhan memberi nang pas lawan inya. Seandainya tuh diberi sugi Tuhan, mungkinnya kafir. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih. Terima kasih ya Allah, memandang orang. Nah, jadi kita yang diberi Tuhan kayak ini, Bang, inilah sudah yang paling bagus. Seandainya Tuhan memberi yang kayak orang itu, mungkin kita kafir. Kafir itu kan bisa kafir nikmat, bisa kafir macam-macam. Kadang kafir itu lah. Non muslim itu ada kafir nikmat, kafir macam-macam kufur namanya. Karena hujannya ada yang kesah. Laki-laki ini nah bahaluat, artinya nabi ibadah di pulau. Nah, di pulau itu tidak ada tumbuh pohon-pohonan. Pulau itu mungkin kecil aja kira-kira lah. Di situ orang anak ibadah aja di pulau itu di tengah laut. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala itu menurunkan hujan di situ, hujan lebat. Jadi digedek hatinya. Turun menghujani pulau ini gersang, jangan yang lain. Karena lain orang nang bahuma atau orang nang bakapun tuh kadang-kadang lagi orang yang di kampung, karena di sini hujan. Nah, bergeritik itu nah, lalunya bertobat, ya Allah ampuni hamba. Ada orang lewat, ada orang di situ pasung ngabetis kuni lawan tali, imbah dipasung baik aku nanti apa seret aku nih nah di sekeliling pulau ini. Lalu ia berteriak, ada pun yang teriutu qada Allah, inilah orang nang mengiktirat itu kita menyangka kada bagus lawan Tuhan. Inilah siksa orang namanya kalau baik lawan Tuhan. Kenapa jadi hujat? Di sini padahal kami baca, nah itu maksiat juga lawan Tuhan. Banyak kita di maksiat. Nah, hujan terus nih, nggak musim hujan. Karena tidak sih hujan aja kambing sumur. Kenapa nih Tuhan nih? Nah itu. Maka banyak orang kayak itu. Tuhan tahu melihat. Tuhan melihat punya mengucapkan maksiat ngarannya. Nah itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkat kita mendengar, berkat kita mengaji, berkat kita duduk di sini, Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, keluarga kita, dosa nabi zahir, dosa nabi batin. Diampuni Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan semua hajat kita, karena hajat Muhammad Jamaluddin mudah dikabulkan.